kalau kita mendengar apa yang tadi Pak Ardian katakan, halal, haram, hantam, dan itu adalah social cost yang timbul akibat, saya menyimpulkan ya, tolong dikoreksi kalau salah, akibat sistem pemilihan umum langsung seperti itu. Nah, Anda ini sebagai biangnya pemilihan umum, bagaimana melihat hal ini semua? Apakah memang betul sistem pemilihan umum langsung itu salah? Apakah memang kita betul harus memperbaikinya? Dan solusinya seperti apa kalau menurut Anda? Silakan. Ya, Yuni, ini diskusi yang terus berulang ya. Setiap ada kepala daerah yang kena OTT atau kemudian menjadi TSK atau terlibat perkara korupsi, itu pasti diskusi kita menyoroti kembali sistem politik, sistem pemilu dan kepartaian kita. Tapi saya kira itu memang harus dilakukan ya, karena salah satu yang banyak disebut oleh para praktisi kepemiluan, kontributor terhadap praktik korupsi adalah korupsi politik gitu. Dan itu dimulainya bukan hanya ketika mereka menjabat, ketika juga mereka berkompetisi. Nah, tetapi kalau kita lihat yang kita jadikan tema di kolusi, dinasti, korupsi, kan begitu ya. Sebenarnya itu menggambarkan situasi dalam internal partai politik kita. Jadi kolusi, dinasti, korupsi, politik dinasti di dalam proses rekrutmen politik, sesungguhnya itu menggambarkan situasi yang juga terjadi di dalam partai politik. Rumusnya begini, Yuni, partai politik butuh dana, mereka perlu orang-orang untuk membiayai partai politik, karena kenapa? Masyarakat kita tidak mau menyumbang partai politik. Jadi kalau ditanya ke masyarakat kita, ada survei tahun 2014, apakah publik mau menyumbang partai politik? Jawabnya tidak mau mayoritas, karena mereka merasa orang yang berpartai haruslah punya uang begitu. Karena memang determinasi uang di dalam politik kita semakin ke sini semakin luar biasa. Akhirnya karena partai butuh dana untuk membiayai partai dalam melakukan kerja-kerja kepartaian, hadirlah para pemilik modal tadi. Nah, para pemilik modal ini kemudian by design mereka juga menguasai struktur elit di internal partai politik. Jadi struktur elit dan inti partai mereka kuasai karena mereka menguasai pembiayaan partai. Nah, ketika mereka menguasai elit dan inti partai, mereka juga kan yang menentukan rekrutmen politik yang akan berlangsung. Siapa yang akan jadi caleg, siapa yang akan jadi calon kepala daerah. Apalagi proses rekrutmen politik kita sangat eksklusif, sangat tertutup. Kita ini sebagai pemilih hanya menerima menu. Siapa yang ditawarkan oleh partai politik, ibarat pergi ke pesta perkawinan, prasmanannya sudah siap begitu ya. Sebagai pengunjung kita kan tidak bisa bilang kita mau menu ini, mau menu itu begitu. Nah, jadi kelindannya di situ. Mereka punya modal, mereka menguasai struktur inti atau elit di partai politik, mereka menentukan proses rekrutmen politik, akhirnya ketika rekrutmen itu mereka tentukan, mengelola partai, mengelola urusan publik seperti mengelola perusahaan keluarga. Jadi selesai dia berkuasa, konsepnya sudah bagus nih Yuni ya, kepala daerah hanya boleh maksimal 2 periode. Tapi kan tidak cukup begitu ya, karena sudah berkuasa mereka menentukan proses rekrutmen, selesai dari suaminya, biasanya bergeser kalau ketidak istri ke anak begitu ya. Jadi ada privatisasi atau domestifikasi pengelolaan ruang-ruang publik melalui proses pilkada dan pemilu. Nah, lalu disitulah ruang terjadinya kolusi, dinasti, dan korupsi itu. Jadi intinya adalah hulunya kalau boleh dibilang ada di partai politik. Nah, tadi pertanyaannya, apakah sistem pemilihan langsungnya? Saya kira problemnya bukan hanya simplifikasi pada langsungnya Yuni. Kita harus lihat secara holistik. Problem terbesar kita adalah politik biaya tinggi. Nah, politik biaya tinggi itu melibatkan situasi atau kondisi di internal partai politik kita. Jadi kalau problem di internal partai politik ini tidak diatasi, mau langsung atau tidak langsung akan tetap sama, hanya memindahkan lokusnya saja. Kalau pemilihan langsung, lokusnya ada pada pemilih, uang itu diberikan kepada pemilih melalui yang disebut dengan politik uang. Tapi kalau pemilihan tidak langsung, kalau partainya tidak dibenahi, proses rekrutmen politiknya tidak terbuka, tidak akuntabel, tidak transparan, maka kita kan punya pengalaman tuh tahun 99 sampai 2004. Bagaimana misalnya satu kursi dihargai miliaran.
lalu kemudian diisolasi anggota DPRD-nya ketika proses pemilihan. Karantina. Iya, betul. Nah, itu kan yang membuat trauma sejarah elektoral kita, sehingga tahun 2004 keluarlah Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana ruang rakyat untuk ikut menentukan, melakukan kontrol itu diberikan melalui yang disebut dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, jadi sekarang pertanyaan mendasarnya adalah, kalau pemilihan langsungnya dianggap bermasalah, jangan-jangan kita salah konklusi gitu ya, salah resep. Tetapi kemudian pertanyaan paling mendasar, apakah kita sudah mampu selama era reformasi ini mendemokratisasi partai politik kita? Karena kalau misalnya kita hanya shifting, beralih kepada pemilihan tidak langsung lagi, tanpa tadi menyelesaikan patologi-patologi atau penyakit-penyakit kepartaian kita, jangan-jangan kita justru melepas daulat rakyat, makin mengeksklusifkan proses pengisian jabatan publik, tapi masalah intinya tidak selesai gitu ya. Masalah intinya itu menurut saya di partai politik begitu. Dan masyarakat ini kan mengikuti perilaku yang ditawarkan oleh para elit politik. Politik mahar, misalnya politik mahar itu kan hulu dari problem politik biaya tinggi. Nah, ketika ada politik mahar, ruang-ruang kontestasi menyempit, pilihan-pilihan yang beragam tidak ditawarkan kepada rakyat, yang ditawarkan hanyalah keluarga dinasti, apakah akan selesai kalau pilkadanya tidak langsung? Nah, jadi pertanyaan mendasar dulu itu yang harus dijawab. Jangan sampai kita solusinya instan gitu. Yang paling gampang itu memang menyalahkan rakyat ya, Iweni ya. Rakyat mau disogok dengan politik uang, rakyatnya tidak punya, betul, tidak punya moralitas politik. Tapi sekarang kita tanya, tanggung jawab elitnya di mana? Untuk mengedukasi publik, kemudian menampilkan politik etis dengan ethical behavior yang tadi disampaikan oleh Pak Ardian. Jadi ini yang harus kita lihat komprehensif. Jangan sampai kemudian kita sampai pada konklusi yang memang paling mudah. Paling mudah itu apa? Mencabut hak rakyat. Nah, tetapi inti atau hulu dari persoalan demokratisasi partai politik itu tidak kita sentuh. Politik biaya tinggi, korupsi politik melalui politik candidacy buying atau jual beli tiket pencalonan, itu sama sekali tidak dibicarakan gitu ya. Soal perilaku tadi, politik uang dan lain sebagainya yang menimbulkan politik biaya tinggi, itu adalah dampak gitu ya, dampak dari tidak bekerjanya ekosistem kepartaian kita yang memang harusnya menyajikan partai politik yang demokratis gitu. Jadi ini kita dudukkan dulu sebenarnya Iweni ya, sebelum kita sampai melompat kepada apakah penyebab politik dinasti yang korup ini adalah karena pemilihan langsungnya. Apakah kemudian tidak lebih besar dari dan fundamental dari itu, yaitu kondisi partai politik kita yang tidak menyajikan tata kelola internal yang demokratis. Kira-kira begitu Iweni. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.